Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tisha Nur Mufrida. Saya akan menjelaskan soal-soal limit dan kekontinuan. Nah, di soal 1 yaitu buktikan bahwa limit x, y mendekati min 3 dan 2, 3x min 2y sama dengan min 13. Jadi pertama-tama kita tulis nih yang harus dibuktikan. Ini ya caranya harus dibuktikan. Untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0, terdapat delta lebih besar daripada 0. Sedemikian sehingga delta kurang dari nilai mutlak x, y dikurang 3, 2 kecil dari delta. Nah, lalu kita uraikan nih di sini, tulis ya di bawahnya. 0 lebih kecil dari akar x dikurang min 3 kuadrat ditambah y min 2 kuadrat lebih kecil dari delta, maka mutlak 3x min 2y dikurang min 13 lebih kecil dari epsilon. Lalu lanjut ke analisis pendahuluan. Nah, kita selesaikan analisis pendahuluan terlebih dahulu. Mutlak 3x dikurang 2y dikurang min 13 lebih kecil dari epsilon. Kita uraikan ke bawah. Jadi mutlak 3x dikurang 2y ditambah 13 lebih kecil dari epsilon. Diuraikan lagi 3. Nah, ini kita pakai kurung kurawal ya, karena di sini dalamnya juga ada kurung lagi. 3 x dikurang min 3 ditambah, nah tambah ini udah nggak di kurung kurawal ya, ditambah min 2 y kurang 2 lebih kecil dari epsilon. Lalu mutlak 3, nah mutlak 3 nih kita tulis seperti ini, mutlak x dikurang min 3 ditambah mutlak min 2 kali y kurang 2 lebih kecil dari epsilon. Nah, karena kita lihat di bawah sini, karena x min 2 lebih kecil sama dengan dari yang akar ini, akar x min 2 kuadrat lebih kecil dari x min 2 kuadrat ditambah y kurang 1 kuadrat lebih kecil dari delta. Dan nah ini yang y min 1 lebih kecil sama dengan dari akar y min 1 kuadrat lebih kecil dari x min 2 kuadrat ditambah y min 1 kuadrat lebih kecil dari delta. Lalu kita lanjut ke bukti formal. Bukti formalnya seperti ini. Ambil sembarang epsilon lebih kecil dari 0. Pilih delta sama dengan epsilon. Jadi yang deltanya ini sama dengan epsilon. Jika 0 lebih kecil dari akar x kurang min 3 kuadrat ditambah y min 2 kuadrat lebih kecil dari delta. Lalu kita uraikan kembali bawahnya. Akar
X ini kayak akar X dikurang min 3 kuadrat lebih kecil dari delta. Nah, dari delta, dan kita pecah akar X kurang 2 kuadrat lebih kecil dari delta. Nah, jadi ini dibagi dua gitu akarnya. Lalu bawahnya kita jadi harga mutlak X dikurang 3 min 3 lebih kecil dari delta, dan mutlak Y kurang 2 lebih kecil dari delta. Lalu kita uraikan dikali nih 3 kan 3 nih, 3 X ditambah 3 lebih kecil dari 3 delta. Nah, ini kan kayak gini ya. Dan min 2 Y kurang 2. Nah, ini kan dikali min 2 dalam kurung Y kurang 2 mutlak ya. Ini mutlak min 2 dalam kurung Y kurang 2 lebih kecil dari min 2 delta. 3X, nah bawahnya mutlak 3 dalam kurung X tambah 3 ditambah mutlak min 2 Y kurang 2 lebih kecil dari 3 delta ditambah min 2 delta. Nah, jadi yang ini itu kita keluarkan ke sini ya. Lalu kita selesaikan nih. Mutlak 3X ini dikalikan nih. 3X terus 3 kali 3 jadi 9 ditambah mutlak ini juga sama 2 dikali Y min 2 kali Y min 2 kali min 2, jadi min 2 Y ditambah 4 ya. Mutlak min 2 Y tambah 4 lebih kecil dari delta. Lalu bawahnya kita selesaikan lagi, berarti 3X dikurang 2Y ditambah 13 ya. Mutlak 3Y dikurang 2Y tambah 13 lebih kecil dari epsilon. Selanjutnya mutlak 3X dikurang 2Y dikurang min 13 lebih kecil dari epsilon. Nah, maka sini bawahnya jadi tulis. Jadi untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ambil delta sama dengan epsilon, maka hasilnya kan udah ada ya tadi nih, udah terbukti hasilnya. Maka terbukti bahwa limit X Y mendekati min 3 dan 2 terhadap 3X dikurang 2Y sama dengan min 13. Nah, kita lanjut ke soal selanjutnya, yaitu soal kedua. Sini buktikan bahwa limit X Y mendekati 1 dan 2 terhadap 3X ditambah 4Y sama dengan 11. Nah, cara penyelesaiannya kayak tadi ya, analisis pendahuluan terlebih dahulu dengan mencari delta. Nah, kita tulis untuk setiap epsilon lebih kecil dari 0 terdapat delta lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga 0 lebih kecil dari nilai mutlak X Y dengan 1 dan 2 ya. Di sini ada 2 harusnya. Lalu lebih kecil daripada delta. Nah, ini kan X Y ya, ini terhadap 3X nih, nilai mutlak 3X tambah 4Y kurang 11 lebih kecil dari epsilon. Nah, perhatikan nilai mutlak 3X tambah Y tambah 4Y dikurang 11 ini, perhatikan sama dengan, nah kita uraikan 3X dikurang 3
ditambah 4Y dikurang 8. Nih nilai mutlak ya. Terus lebih kecil dari nilai mutlak 3X dikurang 3 ditambah nilai mutlak 4Y dikurang 8. Nah, kita uraikan lagi. 3 nilai mutlak 3X kurang 1 dalam kurung X kurang 1 ditambah nilai mutlak 4Y kurang 2 nih, 4 dalam kurung Y kurang 2. Selanjutnya 3 akar X kurang 1 kuadrat ditambah 4 akar Y kurang 2 kuadrat lebih kecil dari 3 akar X kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat. Ditambah 4 akar Y kurang 1 kuadrat ditambah Y kurang 2 kuadrat lebih kecil dari epsilon. Selanjutnya 7 akar X kurang 1 kuadrat X kurang 1 kuadrat ditambah Y min kurang 2 kuadrat lebih kecil dari epsilon. Nah, maka hasilnya 7 delta lebih kecil dari epsilon. Delta berarti kan kayak gini ya, delta. Sekarang kita cari deltanya. Delta lebih kecil dari epsilon per 7. Sekarang kita bukti formal kan, bukti formal yaitu ambil epsilon lebih besar dari 0 sembarang, pilih delta lebih kecil sama dengan dari epsilon per 7. Nah, ini kan hasilnya yang tadi ya, yang ini di atas. Nah, 0 kurang dari 7 akar X min 1 kuadrat ditambah Y min 2 kuadrat lebih kecil dari delta. Lalu 3 akar X kurang 1 kuadrat ditambah Y akar Y kurang 2 kuadrat lebih kecil dari delta. Nah, kita uraikan lagi nih. Nih akarnya. Jadi kita ini diuraikan 3 mutlak. Nih, nilai mutlak X min 1 ditambah nilai mutlak 4 dalam kurung Y kurang 2 lebih kecil dari delta. Selanjutnya nilai mutlak 3X min 1 ditambah nilai mutlak Y, nilai mutlak 4 Y kurang 2 lebih kecil dari delta. Nah, maka di bawahnya nilai mutlak 3X dikurang 3 ditambah 4Y dikurang 8. Ini kan, nah ini 3X. Nah, 3 kali X sama dengan 3X. 3 kali min 1 sama dengan min 3. Lalu di sini 4 dikali Y sama dengan 4Y. 4 dikali min 2 sama dengan min 8. Lebih kecil dari nilai mutlak 3X min 3 ditambah nilai mutlak 4Y min 8. Lebih kecil dari delta. Selanjutnya nilai mutlak 3X ditambah 4Y dikurang 11 sama dengan lebih kecil dari delta. Jadi untuk epsilon lebih besar dari 0 dengan memilih epsilon sama dengan 7 delta, maka limit XY terhadap 1 dan 2, XY mendekati 1 dan 2 terhadap 3X ditambah 4Y sama dengan 11. Nah, selanjutnya soal ketiga masih tentang membuktikan limit. Nah, di sini buktikan bahwa limit X, Y mendekati 1 dan min 2 terhadap X kuadrat ditambah Y sama dengan min 1. Yang harus dibuktikan pertama-tama seperti tadi ya, untuk setiap epsilon, nih terus untuk setiap epsilon lebih besar daripada 0 terdapat delta lebih kecil dari 0. Sedemikian sehingga 0 lebih kecil dari nilai mutlak X, Y dikurang 1 min 2 lebih kecil dari delta. Nah, selanjutnya kita tulis juga nih
diuraikan ke bawah yang tadi. 0 lebih kecil dari akar, nih kita akar x min 1 kuadrat ditambah y min y dikurang min 2 kuadrat lebih kecil dari delta, maka nilai mutlak x kuadrat ditambah y dikurang min 1 lebih kecil dari epsilon. Selanjutnya analisis pendahuluan. Kita kerjakan nih analisis pendahuluannya. Berarti nilai mutlak x kuadrat ditambah y dikurang min 1 lebih kecil dari epsilon. Kita uraikan ke bawahnya yang dari nilai tersebut. Nilai mutlak x kuadrat ditambah y ditambah 1 lebih kecil dari delta, lebih kecil dari epsilon. Selanjutnya nilai mutlak x ditambah y, lalu x ditambah 1 dalam kurung x dikurang 1 lalu ditambah y dikurang min 2 lebih kecil dari epsilon. Selanjutnya nilai mutlak x tambah 1. Nih, nilai mutlak x tambah 1 ini masih tetap ya kayak di atas, x min 1 ditambah nilai mutlak y dikurang min 2 lebih kecil dari epsilon. Selanjutnya nilai mutlak x ditambah 1 nih. Lalu nilai mutlak x dikurang 1 ditambah nilai mutlak y dikurang min 2 lebih kecil dari epsilon. Nah, karena nilai mutlak x min 1 lebih kecil sama dengan dari akar, nih dari akar x dikurang x min 1 kuadrat lebih kecil dari akar x min 1 kuadrat ditambah y kurang min 2 kuadrat lebih kecil dari delta, dan nilai mutlak y dikurang min 2 lebih kecil sama dengan dari akar y dikurang min 2 kuadrat lebih kecil sama dengan lebih kecil dari akar x min 1 kuadrat ditambah y dikurang min 2 kuadrat lebih kecil dari delta. Sekarang kita ambil delta lebih kecil sama dengan dari 1 ya, lebih kecil sama dengan dari 1. Berarti nilai mutlak x min 1 lebih kecil dari 1. Lalu di sini min 1 lebih kecil dari x min 1 lebih kecil dari 1. Nah, jadi kita substitusikan ya. Sini 2 ditambah 2. Jadi 1 lebih kecil dari x ditambah 1 lebih kecil dari 3 menjadi nilai mutlak x tambah 1 lebih kecil dari 3, sehingga penulisannya seperti ini, sehingga x ditambah 1, nilai mutlak x tambah 1 terus x dikurang 1 ditambah nilai mutlak ya ini ditambah nilai mutlak y dikurang min 2 lebih kecil dari epsilon. Lalu 3 delta ditambah delta kan berarti 3 tambah 1 ya lebih kecil dari epsilon ya, berarti kan 4 ya, 4 delta lebih kecil dari epsilon. Berarti sekarang kita bukti formal. Nah, bukti formal yaitu delta yang tadi nih, delta ini kan 4 delta sama dengan epsilon, berarti deltanya berapa? Berarti deltanya 1/4 epsilon. Ambil sembarang epsilon lebih besar dari 0. Pilih delta sama dengan deltanya berapa? Sama dengan minimal 1 di sini. 1/4 epsilon. Nah, jika 0 lebih kecil dari akar x min 1 kuadrat ditambah y dikurang min 2 kuadrat lebih kecil dari delta, maka ini
ini dipisah lah ya, kayak tadi dibagi 2 gitu, diuraikan. Akar X min 1 kuadrat lebih kecil dari delta, dan akar Y dikurang min 2 kuadrat lebih kecil dari delta. Lalu nilai mutlak X dikurang 1 lebih kecil dari delta, dan nilai mutlak Y dikurang min 2 lebih kecil dari delta. Lalu nilai mutlak, nah ini kan nilai mutlak, tapi ada nilai mutlaknya lagi. Nilai mutlak di dalamnya nilai mutlak X ditambah 1, terus ini X kurang 1, dalam kurung X kurang 1, lebih kecil dari nilai mutlak X tambah 1 delta, dan nilai mutlak Y dikurang min 2 lebih kecil dari delta. Selanjutnya, nah kita ini diselesaikan ya, berarti X kuadrat, nah nilai mutlak X kuadrat ditambah Y tambah 1 ya, lebih kecil dari 3 delta ditambah delta. 3 delta tambah delta sama dengan 4 delta nih. Lalu isinya nilai mutlak X kuadrat ditambah Y tambah 1, ini masih tetap. Lalu nilai mutlak X kuadrat dikurang 1, nah nilai X kuadrat dikurang 1 ditambah Y ditambah nilai mutlaknya tambah 2, lalu lebih kecil dari nilai mutlak X tambah 1 delta tambah delta. Maka ini kesini X kuadrat ditambah Y dikurang min 1 lebih kecil dari 4 ya, lebih kecil dari 4. Di sini ada 1/4 delta. Selanjutnya nilai mutlak X kuadrat ditambah Y dikurang min 1 lebih kecil dari delta. Jadi untuk setiap epsilon lebih besar dari 0, ambil delta sama dengan 1/4 epsilon. Nih, maka terbukti bahwa limit XY mendekati 1 min 2 terhadap X kuadrat tambah 1 sama dengan min 1. Pada soal nomor 4, di sini ada tunjukkan bahwa limit XY dibagi X kuadrat plus Y kuadrat itu tidak ada. Sebelumnya kita lihat di yang XY ini derajatnya itu 2 ya, karena sama kayak X pangkat 1 dan Y pangkat 1. Lalu yang bawahnya ini juga 2 karena X kuadrat ditambah Y kuadrat. Ini tidak bisa dijumlahkan kan, jadi 2. Nah, derajat atas tidak lebih besar daripada derajat bawah, maka kemungkinan tidak ada, walaupun itu belum pasti, tapi sepertinya tidak ada karena sesuai tadi. Nah, karena tadi kemungkinan tidak ada, maka sekarang tunjukkan bahwa limit itu memang tidak ada. Limit pada soal ini memang tidak ada. Nah, cara menunjukkannya kita ingat di definisi limit. Kalau definisi dua peubah itu limitnya bergerak di sepanjang garis yang berbeda-beda. Jadi ada banyak jalur untuk menuju X dan Y ini menuju 0,0. Jadi X-nya ini tidak harus bergerak di koordinat X dan Y-nya ini tidak harus berada di Y. Jadi tidak sama dengan satu peubah. Kalau satu peubah kan X-nya tetap bergeraknya tetap di sumbu X. Nah, kalau dua peubah X, Y ini bisa bergerak di jalur yang berbeda-beda. Nah, sekarang kita hitung dulu X, Y ini menuju 0,0 di sepanjang garis Y sama dengan 0. Nah, kalau misalnya dia bergerak di sepanjang garis Y sama dengan 0, artinya kita substitusi Y-nya sama dengan 0. Nah, seperti ini. Tadi kan garis Y sama dengan 0, maka kita ubah garis Y-nya dengan 0. Seperti ini, dan ini. X dikali 0 sama dengan 0, lalu yang ini yang bawahnya karena X kuadrat ditambah 0 kuadrat. Nah, jadi 0 hasilnya itu X kuadrat. Lalu X per X kuadrat sama dengan 0. Berarti kita punya
lim X menuju 0 sama dengan 0. Sama dengan 0. Nah, tetapi jika X, Y menuju 0,0 di sepanjang garis Y sama dengan X, maka jadi garis Y-nya itu bergerak pada angka X. Artinya kita bisa substitusikan Y sama dengan X. Karena dia bergerak di sepanjang garis Y sama dengan X, maka kita substitusikan. Nah, seperti ini. Maka yang Y-nya itu berubah jadi X seperti ini. Y kuadrat jadi X kuadrat, XY jadi X kuadrat. Nah, lalu ini hasilnya limit X menuju 0 X kuadrat per 2X kuadrat. X kuadrat dengan X kuadrat bisa dicoret, lalu hasilnya limit X menuju 0 setengah. Jadi hasilnya setengah. Nah, sekarang kita lihat di sepanjang garis Y sama dengan 0, hasilnya 0. Lalu di sepanjang garis Y sama dengan X, hasilnya setengah. Nah, limitnya berbeda. Karena limitnya berbeda, maka bisa kita simpulkan bahwa limit ini tidak ada. Nah, itu contoh soal keempat. Lalu selanjutnya soal nomor 5. Nah, selidiki apakah fx continue di X sama dengan min 2 jika fx ini. Lalu kita coba ya mengerjakan. Kita tulis dulu fx sama dengan akar 2 ditambah x dengan x lebih besar sama dengan min 2 min x min 2 dengan x lebih kecil dari min 2. Nah, langkah pertama kita cari apakah fx-nya ada atau tidak. Cara mencarinya kita tulis x-nya itu kan min 2, berarti x min 2 sama dengan akar 2 ditambah min 2 sama dengan akar 2 dikurang 2 sama dengan akar 0. Nah, akar 0 itu sama dengan 0. Jadi fx itu ada. Oh iya, nah kan misalkan sini ada garis ya. Sini yang di tengah itu min 2. Nah, terus berarti di sini min 2 plus. Nah, sebelah. Lalu yang min 2 negatif 2 dari kiri ada di sini. Lalu x lebih besar dari negatif 2 dan di sini x lebih kecil dari min 2. Oh, maaf, yang di sini harusnya lebih besar sama dengan dari min 2. Nah, sekarang kita cari limit. Apakah limit x menuju min 2 fx itu ada? Syaratnya apa? Syaratnya yang tadi, yaitu limit x menuju min 2 dari kiri fx sama dengan limit x menuju min 2 dari kanan fx. Nah, kita cari nih limit x menuju negatif 2 dari kiri x sama dengan limit x menuju negatif 2. Nah, negatif, kalau yang dari kiri ini yang ini kan. Nah, yang ini yang dari kiri. Berarti kita masukkan min x min 2. Nah, sama dengan, berarti sama dengan min negatif 2 min 2 sama dengan 0. Nah, sekarang kita cari dari kanan limit x menuju negatif 2 dari kanan terhadap fx sama dengan limit x menuju negatif 2. Nah, berarti yang ini ya, yang akar 2 ditambah x dimasukkan sama dengan akar 2 ditambah negatif 2 sama dengan akar 0 sama dengan 0. Nah, berarti kesimpulannya kan di sini limit yang ini kan sama dengan, berarti
Nih, ini 0 yang terhadap negatif 2 dari kiri dan dari kanan juga 0. Berarti kesimpulannya limit X menuju min 2 fx itu ada. Berarti syarat 1 udah oke, syarat 2 udah oke. Nah, sekarang kita cari syarat 3. Syarat 3 apa? Syarat 3 harus sama. Jadi limit X terhadap negatif 2. Nah, syarat 3 apa? Syarat 3 itu harus sama. Jadi di sini limit X menuju negatif 2 terhadap fx sama dengan f min 2. Nah, ini hasilnya 0, lalu ini hasilnya 0. Dari mana? Nih, dari syarat 1 dan dari syarat 2. Jadi kesimpulannya apa? Kesimpulannya, jadi fx continue di X sama dengan negatif 2. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.